di akhir zaman ini orang berlomba-lomba ingin dikatakan keturunan Rasulullah. Nah, nalika pada zaman Mbah O, zamanipun Mbah Khalil Bangkalan, zamanipun Sunan Wali Songo, pada saat itu beliau itu merahasiakan soal masalah silsilah. Paham jenengan nggih? Sangat merahasiakan aku ki anake sapa. Pramila kawula mencikapi dawuhipun Syekh Imam Ghazali nalika badhe sedo bahwa kelak sepeninggal kami ini ataupun sepeninggal para waliullah akan bermunculan orang-orang yang ingin dikatakan wali. Kalau pelajari ternyata dawuh niki leres. Masya Allah, tahun 2000 ke atas wonten kalangan muslim, wonten kalangan perdukunan, mulai dari dirinya sendiri yang menyatakan saya itu wali. Ada lagi para pengikut yang mewalikan gurunya dengan data tidak jelas. Kalau namun yakin dari Gusmi, setelah sepeninggalku, jangan mudah percaya dengan orang. Jangan mudah percaya sesuatu yang tidak masuk akal. Yang waras tidak boleh mengalah. Terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Video di awal tadi itu adalah merupakan pesan yang diteruskan dari Gusmi, salah seorang ulama Nusantara, ulama NU yang saya kira semua orang tahu persis siapa beliau. Jadi beliau pernah berpesan terkait soal hiruk pikuk hari ini, soal nasab Klambalawi. Itu memang sudah diwanti-wanti oleh beliau bahwa suatu saat nanti di akhir zaman akan banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan narasi ini menjadi nyata hari ini ya, di mana mereka para Klambalawi betul-betul memproklamirkan diri secara nyata dan tegas, seolah-olah bahwa mereka tidak bisa hidup mulia di Indonesia kalau tidak membuat pengakuan bahwa mereka adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya kira ini bukan isapan jempol belaka, karena memang kerap kali dalam setiap ceramah-ceramah mereka hal itu disusupkan masuk menjadi bagian daripada doktrin yang tidak terpisahkan dari ceramahnya. Bahkan ada satu orang Klambalawi yang pernah dipenjara dulu, ya kita tahu siapa orangnya lah, namanya Bahar Smaik. Di dalam proses persidangan itu bahkan dengan bangganya menyebut dirinya sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada kiai NU sempat dia tunjuki pada sesi istirahat kayaknya dalam proses persidangan tersebut. Kakekmu atau kakekku, itu saya kira jelas sekali narasi itu dan menjadi sangat booming di media sosial. Selain itu, mereka juga kerap kali membicarakan soal kualian leluhurnya. Entah itu benar atau tidak bahwa leluhurnya orang-orang Balawi ini adalah wali atau bagaimana, tapi itulah faktanya. Di media sosial saya kira menjamur informasi soal itu. Bahkan katanya di pasar-pasar Tarim itu di Yaman dengan mudah wali ditemui, dan bahkan bisa dihitung. Itu juga sudah viral, sudah banyak YouTuber yang meng-up. Oleh karena itu kemudian
saya kira memang perjuangan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani ini adalah sesuatu juga yang memang sudah menjadi syarat alam, bahwa ketika mereka dengan getol mengaku sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mendegradasi suriat Rasulullah yang lain yang sesungguhnya itu lebih asli, yaitu keturunan Wali Songo, maka muncul seorang pahlawan yang namanya Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani dan Gus Puat Pleret, yang berani secara terang-terangan menantang berdasarkan hasil tesis kajian ilmiah bahwa mereka nasabnya tidak tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dibarengi dengan tersebarnya hasil tes DNA Lambak Lawi yang juga mengkonfirmasi bahwa memang darahnya bukanlah haplo grup J1 tapi G, yang muaranya itu ke Yahudi yang memang Yahudi bandel ya, bukan Yahudi Nabi Yakub. Nah, inilah yang menjadi soal hari ini, sahabat. Tapi tak kala soal ini bergulir, masalah ini bergulir, masih banyak juga orang yang kemudian membela Lambak Lawi. Tapi itu juga sunatullah, karena di setiap perjuangan untuk meluruskan sesuatu pasti akan selalu ada tantangannya. Karena kalau lurus-lurus saja maka itu bukan perjuangan namanya. Sehingga kemudian kita sangat berharap seluruh sahabat-sahabat yang berjuang di belakang ataupun di samping Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani dalam rangka bagaimana meluruskan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap tetap istiqomah, tetap sabar, karena pasti akan banyak hujatan-hujatan yang menuai ke dalam dirinya, dan itu sudah terbukti. Salah satunya itu saya kira Gus Puat Pleret luar biasa di framing habis-habisan oleh para mukibing, mana para mukibing itu diantaranya juga ada anak-anak NU, ya tidak usah disebutkan namanya, yang pasti mereka juga para YouTuber lah yang seolah-olah berlaku adil di dalam konten-kontennya, ya pada dasarnya juga melakukan pembelaan. Hanya saja ini soal pola komunikasi dan metodologi saja sebenarnya di media sosial, bagaimana membangun narasi. Ada yang seolah-olah netral, ada yang memang berupaya bagaimana mempermalukan orang-orang yang berjuang meluruskan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu ujiannya sangat panjang. Kita akan lihat nanti di ujung siapa yang kemudian rungkat sesungguhnya. Apakah mereka Lambak Lawi para mukibinnya atau Kiai Imanuddin dengan orang-orang yang berjuang di samping kiri kanannya. Demikian sahabat yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.